Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Nuramini dan saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2020, kelas A dengan NIM 200507014. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mereview kembali terkait dengan presentasi teman saya, yaitu materi membaca kreatif. Langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu kita perlu mengetahui terlebih dahulu latar belakang dari membaca kreatif sendiri. Yuk kita mulai. Berkomunikasi merupakan salah satu sarana belajar dari dalam bahasa. Nah, belajar bahasa ini sangat penting untuk meningkatkan keterampilan berbahasa kepada orang lain. Keterampilan berbahasa ini terdapat juga 4 aspek, yaitu 1. Keterampilan menyimak, 2. Keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan yang keempat adalah keterampilan menulis. Membaca ini merupakan sebuah kegiatan ataupun proses yang menerapkan sejumlah keterampilan mengolah teks bacaan di dalam rangka untuk memahami isi bacaan. Menurut Dalman pada tahun 2013. Membaca merupakan kegiatan yang mendapat memperoleh informasi yang disampaikan oleh penulis dalam bentuk bahasa tulis. Oleh karena itu, pembaca harus memahami teks bacaan baik secara literal, kritis, maupun kreatif. Membaca juga merupakan proses memperoleh informasi dengan cara menggunakan teknik tertentu, yang mana sebelum melakukan kegiatan membaca ini, seorang pembaca harus menentukan tujuan dari membaca itu sendiri, agar informasi yang diperoleh sesuai dengan tujuan membaca. Kita lanjut ke dalam pengertian membaca kreatif sendiri. Nah, membaca kreatif adalah kegiatan membaca yang tidak hanya sekedar menangkap makna tersurat di dalam makna antar baris, tetapi juga mampu secara kreatif menerapkan hasil bacaannya untuk kehidupan sehari-hari. Membaca kreatif yaitu membaca untuk mendapatkan nilai tambahan dari pengetahuan yang terdapat di dalam bacaan itu sendiri dengan cara mengidentifikasi ide-ide menarik ataupun mengkombinasikan pengetahuan yang sebelumnya pernah diciptakan. Istilah kreatif berarti tindak lanjut setelah seseorang melakukan kegiatan membaca sebuah buku. Jika seorang membaca lalu berhenti pada saat ia telah menutup bukunya, maka dirinya tidak dikatakan sebagai seorang pembaca kreatif. Sebaliknya, jika setelah membaca ia melakukan aktivitas yang bermanfaat bagi peningkatan kehidupannya sendiri, barulah ia dapat dikatakan sebagai seorang pembaca kreatif. Menurut Nur Hadi, di dalam membaca kreatif, pembaca dituntut untuk mencermati ide-ide yang dikemukakan oleh penulis, kemudian membandingkannya satu sama lain. Ciri-ciri membaca kreatif. Membaca kreatif memiliki beberapa ciri yang berbeda satu sama lain. Membaca pemahaman yang lain menurut Nur Hadi pada tahun 1984 mengatakan bahwa sebagai seorang pembaca yang kreatif haruslah dapat memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut. 1. Kegiatan membaca tidak berhenti pada saat kita menutup buku. Yang mana artinya harus ada tindakan lanjut setelah kegiatan membaca tersebut selesai. Yang kedua, mampu menerapkan hasil bacaannya untuk kepentingan sehari-hari, yang berarti bahwa ilmu pengetahuan yang diperoleh setelah membaca mampu memberikan manfaat di dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga, munculnya perubahan sikap dan tingkah laku setelah proses membaca ini selesai. Yang C, ketiga, adalah latihan-latihan membaca kreatif. Membaca kreatif perlu diadakan latihan serangkaian keterampilan yang mana beberapa latihan tersebut adalah 1. Keterampilan mengikuti petunjuk dalam bacaan, yang kemudian menerapkannya di dalam
kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, keterampilan membuat resensi buku. Yang ketiga, keterampilan memecahkan masalah sehari-hari melalui teori yang disajikan di dalam buku. Yang keempat, keterampilan mengubah buku cerita, prosa seperti cerpen ataupun novel menjadi bentuk naskah di dalam drama ataupun sandiwara. 5. Keterampilan mementaskan naskah drama yang telah dibaca. Membaca kreatif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu, menarik kesimpulan dari fakta yang dibaca, dua, melanjutkan pemikiran penulis. Membaca kreatif yang bertujuan untuk membaca dan memahami pemikiran dari pengarang, beberapa ketangkasan dan belajar ini menurut Nur Hadi pada tahun 2004, yaitu satu, melihat rencana pengarang, dua, mengerti gagasan inti, ketiga, mengerti fakta-fakta dan detail-detail penting, yang keempat, menghubung-hubungkan fakta-fakta dan mengumpamakan yang dikatakan pengarang. Yang kelima, mendapatkan kesan umum dari dalam buku dan juga karangan. Tujuan dari membaca kreatif. Tujuannya apa? Membaca kreatif bertujuan untuk memahami informasi secara lebih mendalam ataupun detail, mengetahui sesuatu dengan lebih mendalam, dan juga agar para siswa terampil berkreasi di dalam hal-hal dramatis, interpretasi lisan ataupun musik, narasi pribadi, ekspresi tulis, dan ekspresi visual. Sehingga dapat disimpulkan bahwa membaca kreatif ini pada dasarnya bertujuan untuk memahami sesuatu dengan lebih tepat dan mendalam, serta mampu menerapkannya di dalam kehidupan sehari-harinya. Kesimpulan dari membaca kreatif ini adalah di dalam kehidupan sehari-hari ada ciri-ciri membaca kreatif, yaitu satu, kegiatan membaca tidak berhenti pada saat kita menutup buku. Yang kedua, mampu menerapkan hasil membacanya untuk kepentingan sehari-hari. Ketiga, munculnya perubahan sikap dan tingkah laku setelah proses membaca. Yang keempat, ada hasil membaca berlaku sepanjang masa. Kelima, mampu menilai membaca secara kritis dan kreatif bahan-bahan bacaan. Yang keenam, mampu memecahkan masalah kehidupan sehari-hari yang berdasarkan hasil yang dibaca. Sekian presentasi ulang dari saya, kurangnya mohon dimaafkan, lebihnya silakan dimanfaatkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.